Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa kembali dengan Bu Ani dalam video pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita juga sudah mempelajari tentang pembelajaran keempat, tetapi baru sebagian yang kita pelajari. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran keempat lagi. Tetapi sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Anak-anak, tahukah kamu bahwa perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan? Yang pertama, di bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, di bidang ekonomi. Ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya di bidang politik. Banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilais. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya di bidang sosial dan budaya. Melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia tahun 1850 makin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula, di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Pada awal kemunculannya, organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda diawali dengan adanya Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama,
menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda berwatak nasional dalam arti luas. Yang terakhir, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Berikut isi ikrar Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Memang demikian seharusnya. Walaupun berbeda ras, suku, golongan, dan agama, tetapi derajat kita sama sebagai manusia. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Perbedaan antara suku, satu suku, dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadat serta sistem kekerabatan. Adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya, upacara pembakaran mayat Ngaben di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Yogyakarta, yang suka berbicara hati-hati, penuh dengan sindiran secara halus. Selanjutnya, bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, dan keduanya. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah jelas bukan tentang materi di atas? Sekarang Bu Ani mempunyai tugas untuk kalian. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya. Tuliskan kembali isi ikrar Sumpah Pemuda pada buku tugas kalian masing-masing. Dan yang kedua, jawablah pertanyaan di bawah ini. Siapakah nama lengkapmu? Termasuk ras apakah kamu? Termasuk suku apakah kamu? Apa bahasa daerah yang kamu gunakan? Sebutkan satu kesenian yang menjadi ciri khas suku bangsamu. Dan yang terakhir, bagaimana sikapmu jika kamu dan temanmu berasal dari suku bangsa yang berbeda. Sekian materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.